kembali lagi dengan saya Tiara Intrivena Simbolon dari program studi manajemen 23. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu saling ketergantungan dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan mata kuliah ekonomi mikro. Disimak ya. Yang pertama, perumpamaan suatu perekonomian modern. Untuk memahami mengapa orang memilih untuk bergantung kepada orang lain demi memperoleh barang dan jasa, dan bagaimana pilihan ini mempengaruhi kehidupan mereka, mari kita tinjau sebuah perekonomian sederhana. Bayangkan hanya ada dua barang di dunia, yaitu daging dan kentang. Selain itu, hanya ada dua orang di dunia ini, peternak hewan dan peternak kentang, yang masing-masing ingin memakan daging dan kentang. Keuntungan perdagangan paling jelas terlihat jika peternak hanya dapat memproduksi daging, sedangkan petani hanya dapat memproduksi kentang. Dalam satu skenario, peternak dan petani dapat memilih untuk tidak berhubungan satu dengan yang lain. Namun, setelah beberapa bulan hanya menikmati daging sapi yang dipanggang, direbus, atau dibakar. Peternak mungkin memutuskan bahwa hidup seperti ini tidak mungkin dilanjutkan. Petani yang selalu makan kentang, kentang goreng, dan kentang bakar juga berpikiran sama. Dengan demikian, mudah dilihat bahwa perdagangan akan memungkinkan keduanya menikmati lebih banyak variasi, yaitu masing-masing dapat menikmati daging bakar dan dengan kentang rebus. Kan tabel di samping kemungkinan produksi. Misalkan peternak dan petani masing-masing bekerja selama 8 jam sehari dan menghabiskan waktu selama itu untuk menanam kentang, memelihara hewan ternak, atau gabungan dari keduanya. Tabel di samping ini menunjukkan waktu yang diperlukan oleh mereka untuk memproduksi 1 gram masing-masing produk. Petani dapat menghasilkan 1 gram kentang dalam 15 menit dan 1 gram daging dalam 60 menit. Peternak yang lebih produktif dalam kegiatan ini dapat menghasilkan 1 gram kentang dalam 10 menit dan 1 gram daging dalam 20 menit. Kolom terakhir dari tabel menunjukkan jumlah daging atau kentang yang dapat diproduksi oleh petani dan peternak, juga mereka bekerja selama 8 jam sehari hanya dengan menghasilkan produk tersebut. Prinsip keunggulan komparatif. Sebagai langkah pembahasan, pikirkanlah pertanyaan berikut. Dalam contoh kita, siapakah yang mampu membuat kentang dengan biaya yang lebih murah antara petani atau peternak? Terdapat 2 kemungkinan jawaban, dan dalam 2 jawaban ini terdapat pemecahan masalah kita dan kunci pemahaman keuntungan perdagangan. Yang kedua ada keunggulan absolut. Satu cara untuk menjawab pertanyaan mengenai biaya produksi kentang adalah membandingkan bahan baku yang diperlukan oleh dua produsen. Ekonom menggunakan istilah keunggulan absolut atau absolute advantage ketika membandingkan produktivitas satu orang, perusahaan, atau negara satu dengan yang lain. Produsen yang memerlukan kuantitas bahan baku lebih sedikit untuk memproduksi sebuah barang dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya ada biaya kesempatan dan keunggulan komparatif. Ada cara lain untuk memahami biaya produksi kentang selain membandingkan bahan baku yang diperlukan, yaitu kita dapat membandingkannya dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan untuk sesuatu adalah apa yang kita korbankan untuk sesuatu itu. Contohnya dengan kita mengasumsikan bahwa petani dan peternak masing-masing menghabiskan 8 jam sehari untuk bekerja. Waktu untuk membuat kentang mengambil waktu yang tersedia untuk membuat daging. Seiring dengan alokasi waktu yang dilakukan petani dan peternak dalam menghasilkan kedua jenis barang, mereka berdua bergerak sepanjang kurva kemungkinan produksi, yaitu dengan mengorbankan 1 unit barang untuk menghasilkan 1 unit barang yang lain. Biaya kesempatan mengukur trade-off antara kedua barang yang diproduksi oleh mereka masing-masing. Ekonom menggunakan istilah keunggulan kooperatif ketika menggunakan biaya kesempatan untuk dua produsen. Produsen yang mengorbankan lebih sedikit barang untuk menghasilkan produk X memiliki biaya kesempatan yang lebih kecil dalam memproduksi X. Terakhir ada keunggulan komparatif dan perdagangan. Perbedaan dalam biaya kesempatan dan keunggulan komparatif melahirkan keuntungan dan perdagangan. Ketika seseorang berspesialisasi dalam produksi barang di mana ia memiliki keunggulan komparatif, total produksi dalam perekonomian meningkat. Dan peningkatan ini dalam ukuran kue ekonomi dapat digunakan untuk menyenangkan semua orang. Dengan kata lain, selama 2 orang memiliki biaya kesempatan yang berbeda, masing-masing dapat mengambil keuntungan dari perdagangan dengan memperoleh barang yang harganya lebih rendah dari biaya kesempatan terhadap barang itu. Prinsip keunggulan komparatif berlaku untuk negara ataupun perorangan. Ekonom menggunakan prinsip keunggulan komparatif untuk mendukung adanya perdagangan bebas antar negara seperti ekspor dan impor.